2 bulan awal dapat hasil dari ikan, terus 2 bulan berikutnya hasil dari padi itu sendiri. Alhamdulillah pendapatan petani jadi bertambah gitu. Setiap tahunnya paling tidak sudah kisaran 8 sampai 9 bulan itu pendapatan petani yang awalnya cuman kisaran di angka 5 sampai 6 juta, alhamdulillah dengan ditambah hasil ikan, alhamdulillah petani bisa mencapai 10 sampai 12 juta. Itu biasanya rata-rata per 500 desiare, berarti setengah hektar. Perkenalkan, nama saya Bahroni. Biasa teman-teman panggil saya Mbah, sebagai koordinator lahan. Alamat Dusun Jegung, Desa Suren, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya merintis koi ini kisaran tahun 2019 awal. Saya nyoba waktu itu tebar buraya di satu petak lahan. Terus panen awal kami gagal waktu itu. Waktu itu lahan kebanyakan bocor karena kita belum tahu awal. Waktu kita pijah awal itu kebanyakan lahan itu belum ada perbaikan, khususnya di tanggul. Tapi setelah saya pelajari lagi, akhirnya saya berkesimpulan coba untuk yang kedua kalinya saya nyoba tanggul diperbaiki. Alhamdulillah ternyata berhasil. Dampaknya biasanya terkendala masalah debit air. Debit air kalau tanggul tidak diperbaiki, biasanya debit air itu meluap, airnya meluap. Jadi kapasitas air itu dengan tanggul itu tidak sesuai gitu Mas. Saya nyoba waktu itu buraya saya pijah sendiri kisaran usia 2 minggu. Usia 2 minggu sampai usia perkiraan kurang lebih 3 sampai 4 bulan, jadi kisaran antara 15 sampai 20 up. Kalau jenisnya kita bermacam-macam di sini. Ada kohaku, ada soa, gosanke. Cuman saya waktu itu fokus di polosan kayak platinum, kin matsuba atau kin matsubanya. Kerjasama untuk sementara ini yang sudah pernah dulu dengan awal dengan Isoku, terus kedua kalinya dengan Mahesa 168. Terus banyak lagi termasuk dengan Degeng juga pernah. Kalau lahan saya fokus di Kecamatan Ledo Ombo, misalnya di daerah Lembengan, terus daerah Suren juga, terus daerah Sumberjati, terus daerah Sumber Salak, Sumber Bulu, sama Sumber Lesung. Sekarang kalau untuk petani sudah lumayan, kisaran lahan itu paling tidak kisaran antara 2 sampai 3 hektar. Karena awal kita mencoba untuk berdekatan dengan petani, coba kita awal itu dengan cara kita mina padi. Ternyata petani itu mendapatkan hasil 2 kali. 2 bulan awal dapat hasil dari ikan, terus 2 bulan berikutnya hasil dari padi itu sendiri. Alhamdulillah pendapatan petani jadi bertambah. Setiap tahunnya paling tidak sudah kisaran 8 sampai 9 bulan itu pendapatan petani yang awalnya cuman kisaran di angka 5 sampai 6 juta, alhamdulillah dengan ditambah hasil ikan, alhamdulillah petani bisa mencapai 10 sampai 12 juta. Itu per hektar atau per apa? Itu biasanya rata-rata per 500 desiare, berarti setengah hektar. Kegiatan saya itu setiap seminggu 2 kali saya kontrol ke tiap-tiap petani, khususnya untuk irigasi. Yang kedua untuk kesehatan ikan itu sendiri dengan cara memberikan pakan yang teratur seperti itu. Terus juga kira-kira kalau ada keluhan dari petani, saya pasti nanti ngasih solusi gimana caranya supaya panen dari petani itu bisa memuaskan. Biasanya dari petani itu misalnya dari faktor air, karena tiap-tiap daerah faktor air itu tidak sama. Ada yang istilahnya ada memang sumber mata air, terus ada yang memang dari aliran sungai juga, itu berimbas pada ikan itu sendiri. Kadang ada kalanya ikan itu kena penyakit. Penyakit itu termasuk kayak jamur lah, jamur insang.
kebanyakan seperti itu. Biasanya itu faktor cuaca, memang pergantian musim. Kebanyakan ikan kalau kita paksa panen, pastinya nanti berimbas pada ikan itu sendiri dan hasil panennya pasti kurang memuaskan. Biasanya kalau kita panen yang bagus itu dari musim penghujan ke musim kemaraunya, itu baru bagus. Kalau musim kemaraunya kita tidak berani panen, karena pastinya nanti berimbas ikan kena penyakit kayak yaitu tadi seperti jamur insang, aeromonas dan sebagainya. Saya itu yang sudah saya alami itu biasanya kayak soa sama gosanke itu lumayan. Grow untuk daerah khususnya Kecamatan Ledok Embo itu memang bagus. Cuman kalau untuk ciro itu biasanya kurang kalau di daerah sini. Biasanya kalau di sini sistemnya itu ada yang bagi hasil juga, Mas. Terus ada juga yang sistemnya itu kita beli ke petani. Nah, sistemnya kalau beli ke petani itu macam-macam. Ada yang sistemnya beli per ekor ada. Terus ada yang kita sistemnya belinya per senti. Kalau per ekor itu difokuskan ke polosan. Tapi kalau untuk yang warna kita biasanya dihitung per senti. Kalau polosan itu kisaran antara 150 sampai 200 per ekor. Kalau yang warna antara 200 per senti sampai kisaran 500 per senti. Kalau sewa lahan ada juga. Cuman kisaran biasanya untuk pembesaran itu maksimal antara 2-3 bulan gini. Kalau prediksi itu biasanya di sini bisa sewa lahan itu 8 bulan, jadi 2 kali panen. Karena untuk yang 4 bulan berikutnya, istilahnya sekali panen berikutnya itu, di sini kebanyakan debit airnya berkurang. Karena sudah bercampur dengan air sungai yang airnya sudah agak keruh gitu, jadi kurang bagus. Biasanya di bulan-bulan antara bulan 6 sampai bulan 10. Kalau tantangannya biasanya itu di ini apa namanya, seperti kayak burung, ada hewan kayak kalau katanya orang sini belingsang itu loh. Oh, bisa. Iya, seperti itu. Kalau yang lain kayaknya aman. Ular. Kalau ular kayaknya kurang ini, tidak begitu makan untuk ikan itu. Ya harapannya ya kedepannya gimana koi di Jember ini semakin maju, paling tidak Kecamatan Ledok Embo ini menjadi sentra koi terbesar untuk Jember, seperti itu. Karena untuk Kecamatan Ledok Embo khususnya, kalau air dibandingkan dengan kecamatan lain, saya rasa lebih bagus di sini. Kebanyakan air sumber kalau di sini.